Kebanyakan pria saat ini sudah duduk di dalam sebuah penjara yang mungkin tidak akan pernah bisa mereka tinggalkan. Dan bagian yang mengerikannya adalah ini. Jutaan pria lain berjalan lurus ke penjara yang sama dengan mata terbuka lebar, tersenyum, dan mereka menyebutnya cinta. Sebuah penjara gangguan. Sebuah penjara kelemahan emosional. Sebuah penjara mengejar wanita sementara hidup mereka sendiri masih kosong dan menyedihkan. Di masyarakat ini, kamu selalu diajarkan bahwa kamu harus punya pacar, harus cepat menikah untuk membuktikan kedewasaan. Kamu melihat teman-teman memposting foto kenangan yang terlihat bahagia. Kamu mendengar kerabat mendesak dengan pertanyaan kapan nikah setiap kali ada acara keluarga atau lebaran, dan perlahan kamu mulai panik. Kamu berpikir bahwa kesepian adalah sebuah penyakit mematikan yang harus segera disembuhkan. Akibatnya, kamu menurunkan standar, merendahkan harga diri, dan rela menjadi seorang bucin hanya demi sedikit perhatian. Kamu kehilangan fokus, kehilangan ketenangan, dan perlahan menjadi bayangan redup dari siapa yang seharusnya kamu jadikan dirimu sendiri. Beberapa pria sudah terjebak di sana, tepat pada detik ini. Terkuras habis-habisan oleh wanita yang salah. Hancur karena kemelekatan yang berlebihan. Bingung, terganggu, mengemis perhatian siang dan malam, dan lucunya mereka menyebut semua itu sebagai hal yang normal. Dan beberapa dari kamu yang sedang mendengarkan ini mungkin berencana untuk memasuki penjara yang sama hanya karena kamu pikir menjadi lajang adalah sumber masalah hidupmu. Tidak, menjadi lajang bukanlah masalah. Bagi banyak pria, ini adalah musim bebas terakhir yang mereka miliki untuk membangun fondasi diri sebelum kehidupan yang keras ini menghukum kelemahan mereka tanpa ampun. Dalam pesan ini, saya akan menunjukkan 5 alasan utama mengapa tetap melajang bisa menjadi langkah paling cerdas dan paling jantan yang bisa dilakukan seorang pria. Bagaimana pilihan ini secara brutal melindungi pikiranmu, masa depanmu, dan kedamaian batinmu. Dan mengapa terburu-buru masuk ke dalam hubungan asmara yang salah bisa mengorbankan tahun emas yang tidak akan pernah bisa kamu putar kembali. 1. Tetap melajang memberimu waktu eksklusif untuk membangun. Tidak memiliki hak untuk mengejar romansa. Sesederhana itu. Karena sebagai seorang pria, hidupmu tidak otomatis menjadi berharga hanya karena ada seorang wanita yang menyukaimu. Seorang wanita yang mengirim pesan padamu setiap pagi bukanlah definisi kesuksesan. Seorang wanita yang tidur denganmu bukanlah tanda bahwa kamu sudah menjadi pemenang. Seorang wanita yang mengatakan dia merindukanmu tidak ada artinya sama sekali jika rekening bank kamu masih kosong, karirmu berantakan, dan masa depanmu suram. Dan disitulah letak jebakan terbesarnya. Banyak pemuda yang tertipu dan menganggap perhatian wanita sebagai sebuah kemajuan hidup. Mereka berpikir karena seorang wanita cantik menginginkan mereka, maka mereka pasti sedang berada di jalan yang benar. Itu adalah omong kosong. Kamu bisa sangat diinginkan oleh banyak wanita dan tetap menjadi pria yang tidak disiplin. Kamu bisa berada dalam sebuah hubungan romantis dan tetap kere tidak punya cuan. Kamu bisa memiliki seorang wanita cantik di pelukanmu dan tetap tidak memiliki kendali sama sekali atas pikiranmu sendiri. Tidak ada tujuan besar, tidak ada struktur hidup yang jelas, tidak ada jaminan masa depan yang nyata. Itulah alasan mutlak mengapa melajang itu sangat penting. Status ini memberimu ruang bernapas untuk fokus mencari cuan, membangun fisikmu di pusat kebugaran, membangun kekayaanmu, dan membangun kebiasaan-kebiasaan tangguh tanpa adanya kebisingan emosional. Ini adalah waktu untuk membangun mentalitas baja yang tidak mudah runtuh setiap kali drama emosional terjadi. Karena begitu wanita memasuki kehidupan pria yang bermental tempe terlalu dini, pria itu biasanya langsung berhenti, membangun masa depannya, dan mulai sibuk tampil untuk memuaskan pasangannya.
Sekarang dia menghabiskan waktunya mengirim pesan sepanjang hari, menjelaskan dirinya dan meminta maaf sepanjang hari. Memeriksa ponselnya setiap saat hanya untuk melihat apakah pesannya sudah dibaca, mencoba membuat kesan yang baik, mencoba menyenangkan wanita itu demi menjaga perhatiannya agar tidak hilang. Dan sedikit demi sedikit, energi vital yang seharusnya dialirkan untuk misi besar hidupnya malah tersedot habis ke dalam pemeliharaan hubungan. Pemeliharaan emosi yang tidak stabil, pemeliharaan rasa cemburu dan tidak aman, pemeliharaan sebuah koneksi yang sebenarnya belum siap dia pikul. Begitulah cara para pria membuang tahun-tahun terbaik dalam hidup mereka sia-sia. Ini bukan karena wanita itu jahat, tetapi murni karena pria itu memaksa terlibat dalam permainan cinta sebelum karakternya menjadi solid. Kamu butuh waktu yang cukup untuk menjadi pria yang hidupnya memiliki bobot dan nilai. Seorang pria yang bisa fokus secara mendalam. Seorang pria tangguh yang sanggup menunda kesenangan sesaat. Seorang pria yang mampu bekerja keras, membangun kerajaannya dalam diam selama berbulan-bulan tanpa butuh tepuk tangan atau validasi dari siapapun. Seorang cowok sigma sejati yang tidak mudah tersedia secara emosional untuk setiap wajah cantik yang tidak sengaja tersenyum padanya. Karena sampai kamu benar-benar selesai membangun dirimu sendiri, daya tarik wanita adalah racun yang sangat berbahaya. Hal itu bisa mengalihkan perhatianmu dan menghancurkan mimpimu sebelum kamu cukup kuat untuk menahannya. 2. Tetap melajang membantumu menunggu wanita yang tepat daripada membuang waktu mengejar wanita yang paling berisik. Kebanyakan pria di era modern ini tidak menggunakan kebijaksanaan saat memilih wanita. Mereka memilih menggunakan rasa lapar dan keputusasaan. Dan rasa lapar selalu sukses membuat pria menjadi sangat bodoh. Dia melihat kecantikan fisik dan seketika melupakan karakter. Dia terpesona oleh bentuk tubuh dan mengabaikan perilaku buruk. Dia melihat seseorang yang populer dan langsung menganggapnya memiliki nilai tinggi. Begitulah cara banyak pria berakhir masuk ke dalam perangkap wanita red flag, sosok yang terlihat sangat sempurna di luar, namun hanya membawa badai kekacauan di dalam. Wanita yang paling mencolok dan haus validasi selalu menjadi yang paling mudah dikenali. Mereka adalah tipe wanita yang selalu memamerkan lekuk tubuh, selalu mencari perhatian di media sosial setiap hari, selalu memposting setiap detik kehidupannya, selalu sibuk tampil, selalu memastikan bahwa eksistensi mereka dilihat dan diakui oleh seluruh dunia. Dan sayangnya, pria-pria lemah yang putus asa langsung terhipnotis oleh pemandangan murahan itu. Karena pria yang sedang kehausan hanya akan tertarik pada sesuatu yang bersinar menyilaukan mata, bukan pada sesuatu yang bisa bertahan lama dan memberi ketenangan. Tapi dengarkan kebenaran pahit ini. Wanita yang paling mudah diakses oleh publik tidak selalu merupakan wanita yang layak untuk kamu pertahankan. Wanita yang suaranya paling berisik tidak selalu menjadi pasangan yang terbaik. Wanita yang paling sering pamer tidak selalu memiliki nilai diri yang tinggi. Dalam banyak kasus yang nyata, wanita yang terus-menerus membutuhkan perhatian publik sebenarnya sedang memberi makan sebuah lubang hitam di dalam jiwa mereka. Sebuah kecanduan validasi yang kronis. Rasa lapar yang mengerikan akan perhatian orang asing. Kebutuhan mutlak akan persetujuan eksternal untuk merasa berharga. Kebutuhan untuk selalu diinginkan oleh banyak pria. Dan jika rasa lapar itu sudah mengakar terlalu dalam, kasih sayang dari satu pria saja tidak akan pernah cukup untuk memuaskannya. Karena pada dasarnya, dia tidak mencari cinta yang tulus, dia hanya sedang mencari deretan penonton untuk panggung egonya. Tentu saja ini tidak berarti setiap wanita yang cantik dan menarik itu berkarakter buruk. Tetapi ini menjadi peringatan keras bahwa seorang pria harus melatih dirinya untuk bisa memisahkan kecantikan fisik dari substansi jiwa. Dan keahlian itu membutuhkan tingkat kesabaran yang tinggi. Tetap melajang memberimu hadiah kesabaran itu.
Ini memberimu waktu untuk mundur selangkah dan mengamati dari jauh. Untuk memperlambat ritme hidupmu. Untuk berhenti bertingkah konyol. Seolah-olah setiap wanita cantik yang lewat adalah kesempatan langka yang harus segera ditangkap. Karena kenyataannya tidak seperti itu. Ada jutaan wanita cantik di luar sana. Tetapi wanita yang membawa kedamaian, wanita yang memiliki karakter kuat, wanita yang memiliki pengendalian diri, dan wanita yang setia sampai akhir, itulah harta karun yang sesungguhnya. Itulah green flag sejati yang patut diperjuangkan. Dan kenyataan paling menyedihkannya adalah kebanyakan pria terlalu tidak sabar dan terlalu takut kesepian untuk menunggu kedatangan wanita seperti itu. Mereka berlari tergesa-gesa mengejar wanita yang hanya bisa merangsang nafsu mereka, lalu berakhir menangis galau dan depresi ketika wanita yang sama menguras habis uang dan mental mereka. Inilah alasan mengapa fase melajang itu sangat kuat. Ini, secara radikal, mengajarkanmu untuk berhenti memilih wanita berdasarkan seberapa sering dia muncul di layar ponselmu dan mulai mengevaluasi mereka berdasarkan nilai abadi yang mereka bawa. Apakah kehadirannya bisa membawa ketenangan dalam hidupmu yang kacau? Apakah dia bisa mengendalikan emosi dan ego dirinya sendiri? Apakah dia bisa tetap hidup membumi tanpa harus mendapat perhatian publik yang tiada henti? Apakah dia bisa merasa bahagia tanpa membutuhkan seluruh mata di dunia ini untuk menatapnya? Ini semua adalah pertanyaan krusial yang tidak akan pernah terpikirkan oleh pria yang sedang putus asa mencari pasangan. Karena keputusasaan membuat otak berhenti menganalisis. Keputusasaan hanya tahu cara meraih apa saja yang ada di depan mata. Dan pria-pria yang meraih secara membabi buta pada akhirnya akan membayar kebodohan itu dengan stres yang berkepanjangan. 3. Tetap melajang membangun hak penentuan nasib sendiri atau otonomi penuh atas dirimu. Disinilah, banyak pria mengalami kegagalan secara diam-diam. Mereka sama sekali tidak memiliki pusat kekuatan batin. Coba bayangkan seorang pria dengan tubuh kaca transparan, di mana kamu bisa melihat kerangka emosinya dengan jelas dari luar. Kamu akan melihat bahwa tulang punggung mentalnya sangat rapuh dan mudah retak hanya karena perubahan sikap orang lain. Suasana, hati mereka, berubah-ubah tergantung pada wanita. Tingkat kepercayaan diri mereka naik turun tergantung pada validasi dari seorang wanita. Rasa harga diri mereka bergeser hanya karena respon seorang wanita. Jika wanita itu membalas pesan dengan sangat cepat, mereka tiba-tiba merasa seperti raja yang berkuasa. Tetapi jika wanita itu menarik diri dan mengabaikannya, mereka langsung merasa menjadi pecundang yang paling lemah. Jika wanita itu memberikan sedikit perhatian, mereka merasa hidup kembali. Jika wanita itu pergi, mereka merasa kosong dan langsung jatuh ke dalam kondisi galau yang sangat menyedihkan. Itu sama sekali bukan bentuk dari sebuah kekuatan. Itu adalah sebuah perbudakan psikologis yang nyata. Itu berarti seluruh kondisi, emosional dan mentalmu sedang dikendalikan oleh persetujuan dari pihak luar. Dan seorang pria dengan mental tempe semacam itu adalah mangsa yang paling mudah untuk dimanipulasi. Karena begitu seorang wanita menyadari bahwa kepercayaan dirimu sepenuhnya bergantung padanya, dia otomatis memiliki kekuasaan mutlak atas dirimu. Sekarang dia bisa menggunakan teknik tarik ulur untuk mempermainkan isi kepalamu. Dia bisa menghargaimu dengan perhatian saat dia sedang bosan dan menghukummu dengan jarak saat dia ingin mengendalikanmu. Dan tebak apa yang terjadi? Kamu akan selalu bereaksi layaknya. Sebuah boneka yang ditarik talinya. Setiap saat. Itu sangat menyedihkan untuk dilihat. Seorang pria sejati tidak boleh dibangun dengan kerangka pikiran yang serapuh itu. Memilih untuk tetap melajang akan memaksamu untuk berdiri kokoh di atas pikiranmu sendiri. Memaksamu untuk bangun di pagi hari tanpa harus menunggu motivasi romantis dari siapapun dan tetap melangkah maju dengan gagah.
memaksamu untuk bekerja keras dalam keheningan tanpa tepuk tangan, dan tetap menjaga fokus yang tajam bagaikan laser. Memaksamu untuk terus meningkatkan kualitas diri, meskipun tidak ada mata yang melihat, dan tetap konsisten pada tujuan. Itulah yang dinamakan kejantanan sejati dari seorang cowok Sigma. Kamu tidak membangun dirimu karena kamu ingin dipilih oleh seorang wanita. Kamu membangun dirimu karena kelemahan adalah sesuatu yang membuatmu merasa muak. Kamu membangun dirimu karena kamu tahu bahwa kamu berhutang kesuksesan pada dirimu sendiri. Kamu membangun dirimu karena standar hidupmu kini telah menjadi jauh lebih kuat daripada sekadar nafsu dan keinginan sesaat. Banyak pria di luar sana yang baru mulai memperbaiki diri hanya setelah mereka ditolak mentah-mentah atau diselingkuhi. Itulah sebabnya pertumbuhan mereka sangat tidak stabil dan mudah hancur. Pertumbuhan semacam itu hanyalah reaksi emosional belaka. Itu tidak berakar pada prinsip kehidupan yang kuat. Tetapi ketika seorang pria mempelajari arti dari penentuan nasib sendiri, dia bergerak murni dari komando internal di dalam jiwanya. Dia berhenti mengucapkan kalimat memalukan bahwa dia membutuhkan seorang wanita untuk menginspirasinya. Sekarang dia akan berkata dengan lantang bahwa hidupnya terus bergerak maju, hanya karena dia yang memerintahkannya untuk bergerak. Itu adalah kekuatan murni. Saat itulah seorang pria menjadi gunung karang yang sangat sulit untuk diguncang. Dia tidak lagi berusaha keras untuk membuat para wanita terkesan. Dia hanya sedang sibuk menajamkan pedang kehidupannya sendiri. Dan ironisnya, pria dengan ketegasan seperti itulah yang justru paling dihormati oleh wanita berkualitas. Mengapa bisa begitu? Karena secara psikologis, wanita bisa merasakan ketika seorang pria memiliki pusat kendali emosi yang stabil. Mereka bisa merasakan ketika pria itu tidak datang untuk mengemis remah-remah perhatian emosional. Mereka bisa merasakan bahwa hidup pria tersebut memiliki arah dan tujuan yang jelas. Namun hadiah terbesarnya bukanlah sekadar mendapatkan daya tarik lawan jenis. Hadiah terbesarnya adalah kendali penuh atas hidupmu sendiri. Karena setelah kamu digerakkan oleh mesin internalmu sendiri, kamu berhenti membutuhkan wanita untuk menyelamatkanmu dari jurang kehancuran dirimu sendiri. 4. Tetap melajang melatihmu bagaimana cara hidup sendiri, tanpa harus menjadi pria yang putus asa. Fakta yang satu ini akan memotong sangat dalam pusat egomu. Karena kenyataannya banyak pria saat ini mengejar wanita, bukan karena mereka telah menemukan seseorang yang benar-benar spesial. Mereka mati-matian mengejar wanita. Hanya karena mereka tidak sanggup duduk sendirian dalam kedamaian. Keheningan seolah-olah menelanjangi ketakutan terbesar mereka. Berada sendirian menelanjangi kelemahan mereka. Tidak ada pesan yang masuk menelanjangi kebosanan mereka. Tidak ada satupun perhatian wanita yang datang menelanjangi betapa kosongnya jiwa emosional mereka yang sebenarnya. Jadi, apa yang mereka lakukan untuk melarikan diri dari kenyataan itu? Mereka berlari buta ke arah wanita manapun hanya untuk menutupi luka batin tersebut. Bukan karena mereka sudah siap menjadi pemimpin, bukan juga karena wanita itu adalah pasangan yang tepat. Melainkan karena mereka sama sekali tidak bisa mentolerir rasa kesepian. Itu adalah puncak dari sebuah kelemahan. Seorang pria yang di dalam hatinya takut sendirian akan selalu mentolerir perlakuan buruk apa saja dari pasangannya. Dia akan menelan bulat-bulat rasa, tidak hormat, perilaku panas dingin yang membingungkan, sinyal-sinyal campuran yang memeras otak, manipulasi psikologis, kebohongan, hingga penghinaan yang merendahkan harga diri. Kenapa dia rela melakukan itu? Karena di dalam pikiran pria yang sakit itu, kehilangan sang wanita terasa jauh lebih mengerikan daripada kehilangan martabat dan kehormatannya sendiri. Jadi, dia terus saja mengejar, terus sibuk menjelaskan dirinya, terus memaafkan kesalahan yang disengaja, terus berharap pada janji kosong, dan terus-menerus merendahkan dirinya sendiri bagaikan keset pembersih sepatu. Itulah hasil karya dari sebuah keputusasaan. Hal itu memaksa seorang pria untuk membuang semua standar tingginya hanya demi menghindari rasa takut saat harus tidur sendirian,
Dan begitu seorang wanita mencium aroma keputusasaan yang menyengat itu, nilai dirimu sebagai seorang pria akan jatuh bebas ke dasar jurang. Karena rasa haus yang sangat membutuhkan, akan langsung membunuh rasa hormat di mata wanita manapun. Seorang wanita mungkin akan menikmati besarnya perhatian yang kamu berikan padanya. Dia mungkin akan memanfaatkan setiap usaha dan keringatmu. Dia mungkin akan mengambil keuntungan dari ketersediaan waktumu yang selalu ada kapan saja. Tetapi jauh di lubuk hatinya yang paling gelap, keputusasaan tidak akan pernah bisa membuat seorang pria terlihat kuat di matanya. Keputusasaan hanya membuat pria itu terlihat sangat murahan dan terlalu gampang untuk ditaklukkan. Itulah alasan pasti mengapa kesendirian di masa lajang menjadi sebuah keharusan yang mutlak. Status ini melatih mentalmu untuk bertahan hidup dan menikmati duniamu sendiri. Membiasakan dirimu untuk menghadapi keheningan panjang tanpa merasa panik. Menghabiskan waktu sendirian untuk menyelami pikiran terdalammu tanpa menjadi lemah secara emosional. Ketika seorang pria berhasil mempelajari ilmu itu, segala sesuatu di sekitarnya akan berubah secara drastis. Kini dia tidak lagi mudah melekat secara berlebihan pada seseorang yang baru dikenalnya. Dia tidak akan panik atau berkeringat dingin ketika pasangannya tiba-tiba menarik diri. Dia tidak akan membuang energi untuk mengejar setiap koneksi yang tidak jelas arahnya. Dia tidak akan lagi mengemis untuk sebuah kepastian. Dia berhenti bertindak layaknya. Setiap wanita yang dia temui adalah kesempatan terakhir di sisa hidupnya. Dia bertransformasi menjadi sosok yang lebih tenang, lebih tajam dalam berpikir, lebih pandai mengamati dari kejauhan, dan lebih berani untuk melepaskan. Dan pria dengan kualitas ketenangan seperti itu akan menjadi target yang sangat sulit untuk dimanipulasi oleh siapa saja. Karena setelah kamu merasa sepenuhnya nyaman dengan kesendirianmu, wanita akan kehilangan senjata paling ampuh mereka, yaitu kekuatan untuk menakut-nakutimu dengan sebuah jarak. Itu adalah tingkat kebebasan mental yang sangat serius. Dan kebebasan ini akan menjadi jauh lebih penting lagi ketika kamu melangkah maju dan memahami poin yang paling terakhir. 5. Tetap melajang melindungi kedamaian pikiranmu. Ini adalah poin yang paling besar dan paling krusial. Karena segala sesuatu dalam hidupmu sangat bergantung pada kedamaian pikiran. Fokus kerjamu bergantung padanya. Kualitas tidurmu, produktivitas pekerjaanmu, kesehatan mentalmu, penilaian logismu, dan seluruh masa depanmu sangat bergantung pada kedamaian itu. Seorang pria tanpa kedamaian akan menjadi sosok yang sangat tidak stabil. Dia menjadi mudah terganggu oleh hal-hal sepele. Dia menjadi reaktif dan mulai membuat rentetan keputusan emosional yang bodoh alih-alih keputusan cerdas yang terukur. Tahukah kamu apa yang bisa menghancurkan kedamaian itu dengan sangat cepat? Seringkali itu bukan melalui sebuah pengkhianatan besar yang mengejutkan, tetapi melalui kekacauan kecil yang menetes setiap hari bersama wanita yang salah. Drama yang tidak masuk akal setiap minggu, kebingungan setiap hari. Perubahan suasana hati yang tiba-tiba, permainan pikiran, rasa tidak hormat, ketegangan, jarak yang sengaja dibuat-buat, dan ketidakkonsistenan sikap. Kebisingan emosional yang beracun itu sedikit demi sedikit akan mulai mematahkan tulang punggung mental seorang pria. Dia tidak bisa lagi memusatkan fokus pada pekerjaannya seperti dulu. Dia tidak bisa berpikir jernih saat mengambil keputusan bisnis. Kepercayaan dirinya perlahan anjlok ke dasar bumi. Energi di dalam tubuhnya berubah menjadi negatif. Dia menjadi mudah marah, terkuras habis energinya, dan secara mental terpecah belah. Itulah mengapa kedamaian bukanlah hal yang bisa diremehkan. Kedamaian adalah fondasi utama dari segalanya. Tanpa kedamaian, disiplin diri menjadi jauh lebih sulit untuk dipertahankan. Tanpa kedamaian, visi masa depan seorang pria menjadi kabur. Tanpa kedamaian, seorang pria bisa memiliki bakat yang luar biasa hebat, namun tetap tidak akan melangkah kemana-mana dalam garis kehidupannya.
Di Indonesia, kita para pria selalu dikelilingi oleh tekanan sosial yang sangat berat. Pertanyaan menyebalkan, seperti kapan nikah atau tatapan menghakimi dari kerabat, saat berkumpul di hari raya Lebaran seringkali membuat pikiran menjadi kacau balau. Tekanan itu menipu otakmu untuk berpikir bahwa lebih baik mengambil hubungan asmara apa saja daripada harus menahan malu akibat kesepian. Kepercayaan keliru itulah yang telah menghancurkan banyak sekali kehidupan pria potensial, karena wanita yang salah di waktu yang salah akan menuntut biaya hidup yang jauh lebih mahal daripada rasa kesepian itu sendiri. Dia akan menghabiskan uang hasil kerja kerasmu. Dia akan menghancurkan momentum kesuksesanmu. Dia akan merampas waktu tidurmu malam demi malam. Dia akan mencuri rasa percaya dirimu. Dia akan mengorbankan tahun produktifmu yang tidak akan pernah bisa kamu putar kembali. Dan bagian terburuknya adalah, banyak pria di luar sana yang rela membayar harga mahal itu dengan sukarela. Itu terjadi karena mereka terlalu lemah untuk berdiri sendiri dan terlalu tidak sabar untuk menunggu kedamaian sejati datang. Itu tidak boleh terjadi padamu. Seorang pria cerdas akan melindungi kedamaian batinnya, seolah-olah nyawanya bergantung pada hal itu. Karena memang begitulah kenyataannya. Dia sama sekali tidak akan membiarkan kecantikan fisik melewati batas rasionalitas dan daya nilainya. Dia tidak membiarkan rasa kesepian menghancurkan standar tingginya. Dia tidak mengundang kebingungan masuk ke dalam hidupnya hanya karena kebingungan itu datang dalam bentuk tubuh yang sangat menarik mata. Dia sangat memahami sebuah kebenaran mutlak yang seringkali baru dipelajari oleh para pria lemah ketika semuanya sudah terlambat. Tidak setiap wanita berhak mendapatkan akses ke dalam kehidupan pribadimu. Tidak setiap koneksi layak untuk diberi usaha dan waktu. Dan tidak setiap hubungan asmara adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Terkadang, status lajang dan kesendirian itulah anugerah terbesarnya. Karena status itu, menjaga pikiranmu tetap tajam dan jernih. Menjaga standar nilaimu tetap kokoh tak tergoyahkan. Dan menjaga rencana masa depanmu tetap aman terlindungi. Sampai seorang wanita bisa menambah ketenangan alih-alih mencurinya, dia sama sekali tidak boleh diizinkan mendekati pusat kehidupanmu. Ini bukan sebuah kepahitan hati atau rasa benci. Ini adalah sebuah bentuk kecerdasan tertinggi dari seorang pria. Jadi, mari kita nyatakan hal ini dengan sangat jelas sekali dan untuk selamanya. Tetap melajang bukanlah sebuah kegagalan yang memalukan. Bagi seorang pria yang bertindak serius, menata hidupnya, melajang bisa menjadi salah satu musim paling produktif, paling bersih, paling kuat, dan paling dibutuhkan dalam seluruh perjalanan hidupnya. Fase ini memberinya waktu eksklusif untuk membangun kerajaannya, membantunya berhenti berlari buta mengejar wanita yang bersuara paling keras, mengajarkannya nilai sejati dari hak penentuan nasib sendiri. Melatih mentalnya untuk mampu hidup sendiri tanpa sedikit pun rasa putus asa dan sikap mengemis. Dan yang paling penting dari semuanya, fase ini melindungi kedamaian pikirannya dengan perisai baja. Dan begitu seorang pria berhasil membangun fondasi dirinya sendiri dalam musim-musim yang sepi itu, dia akan berhenti bertindak seperti orang tenggelam yang butuh diselamatkan. Sekarang dia akan memilih pasangannya dengan sangat hati-hati. Dia mengamati karakter orang lain dengan sangat dalam. Dia mengikatkan dirinya secara perlahan-lahan. Dan dia siap berjalan, pergi meninggalkannya dengan jauh lebih cepat jika batasannya dilanggar. Dia menjelma menjadi pria tangguh. Sosok cowok Sigma sejati yang tidak lagi mudah untuk dimanfaatkan, tidak mudah untuk diganggu fokusnya, tidak mudah untuk dimanipulasi perasaannya, dan sangat tidak mungkin untuk dihancurkan mentalnya. Itulah nilai dan kekuatan yang sebenarnya dari sebuah kesendirian. Melajang sama sekali tidak membuatmu menjadi kurang jantan. Sebaliknya, melajang justru memberimu kesempatan emas untuk benar-benar berubah menjadi pria sejati. Jika kata-kata dalam pesan ini memberikan tamparan keras pada kebenaran yang sedang kamu alami hari ini, saya menantangmu untuk menulis kata kedamaian
di kolom komentar di bawah video ini, sekarang juga sebagai bentuk janji dan komitmen kuat pada dirimu sendiri. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran ini, dan bagikan pesan penting ini kepada saudara atau teman pria yang masih sering keliru menganggap perhatian wanita sebagai sebuah kemajuan hidup. Karena kenyataan pahitnya adalah, ada banyak sekali pria di luar sana yang sebenarnya sama sekali tidak membutuhkan hubungan romantis baru saat ini. Yang benar-benar mereka butuhkan adalah sebuah kedisiplinan besi. Mereka membutuhkan kejelasan arah tujuan hidup. Mereka membutuhkan standar nilai yang tidak bisa ditawar. Dan mereka membutuhkan kedamaian batin. Selama mereka belum memiliki semua elemen itu, kesendirian bukanlah akar dari permasalahan mereka. Kesendirian justru adalah keuntungan dan senjata terbesar yang bisa menyelamatkan hidup mereka.